Tudung Kepala Ajaib. Cerita dongeng dari negeri Jepang. Pada zaman dahulu, terdapatlah seorang pemuda pencari kayu bakar yang sangat baik hati. Pada suatu hari ketika ia sedang dalam perjalanan pulang dari mencari kayu bakar, dia mendengar suara rintihan binatang dari balik semak-semak. Setelah diperiksa, ternyata seekor anak rubah yang sedang terperangkap kakinya. Karena merasa kasihan, maka dilepaskannya lah kaki sang anak rubah itu dari perangkap. Dan anak rubah itu pun segera lari menjauh. Wah, kasihan sekali kau rubah kecil. Beberapa hari kemudian, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang dari mencari kayu bakar, tiba-tiba arah depan datanglah sepasang anak rubah dan induknya yang datang mendekatinya. Setelah diamati benar-benar, ternyata adalah rubah yang ditolongnya waktu itu. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Sebagai tanda terima kasih, tolonglah terima tudung kepala tua ini. Sore harinya dalam perjalanan pulang, karena merasa sangat dingin, maka sang pemuda itu mengenakan tudung pemberian ibu rubah itu di kepalanya. Dan di perjalanan pulang dia melewati sebuah sungai kecil. Dingin sekali udaranya. Tiba-tiba saat pemuda itu sedang berjalan di bawah pohon, dia mendengar suara sepasang burung yang sedang bercakap-cakap di atas pohon. Karena itu dia memakai tudung kepala ajaib pemberian induk rubah. Manusia itu ternyata bodoh ya. Batu di tengah-tengah sungai yang setiap kali diinjaknya itu kan sebenarnya bongkahan batu emas. Tapi kenapa dia tidak menyadarinya ya? Hahaha. Mendengar hal tersebut, sang pemuda segera menuju sungai yang biasa ia lewati. Di tengah-tengah sungai tersebut memang terdapat sebuah batu yang biasanya ia gunakan sebagai tumpuan kaki untuk menyeberang. Setelah batu itu dibersihkan dengan air, ternyata memang itu adalah batu sebongkah batu emas. Pemuda itu gembira sekali, lalu dibawanya bongkahan emas itu pulang ke rumahnya. Wah, besar sekali emas ini. Namun di tengah-tengah perjalanan pulang, kali ini dia mendengar percakapan sepasang burung gagak di atas pohon. Pemuda itu pun mendengar percakapan itu. Anak gadis orang kaya di desa ini benar-benar kasihan ya. Sudah berpuluh-puluh tabib didatangkan untuk menyembuhkan penyakitnya, namun tak kunjung sembuh juga. Sebenarnya ada seekor ular yang hampir sekarat di atap rumahnya. Kalau saja ular tersebut dapat dikeluarkan dari dalam atap itu, mungkin anak gadisnya akan segera sembuh. Mendengar percakapan burung gagak itu, sang pemuda segera pulang. Keesokan harinya ia pergi ke kota tempat orang kaya itu tinggal. Keesokan harinya ia berkunjung ke rumah orang kaya di desa itu. Di depan pintu gerbang tertulis, siapa saja yang ingin menyembuhkan anak gadisku, silahkan masuk. Karena itu sang pemuda masuk dan menemui orang kaya pemilik rumah itu. Setelah melihat kondisi anak gadis itu, sang pemuda teringat pada percakapan burung gagak kemarin. Tuan, sesungguhnya sakit yang diderita anak Tuan itu bukan sakit biasa. Hal itu disebabkan oleh seekor ular yang sedang terperangkap di atap rumah Tuan. Mendengar perkataan sang pemuda, orang kaya tersebut mempersilahkan pemuda tersebut naik ke atas dan membongkar atap rumahnya untuk mencari ular yang sedang terperangkap di dalamnya. Dan ternyata benar, seekor ular yang sedang sekarat pun ditemukan. Aku akan menolongmu ular. Bertahanlah. Kemudian dibasuhlah ular itu dengan air dan diberikannya lah makan telur agar cepat sembuh. Perlahan-lahan keadaan ular pun membaik. Setelah sembuh, ular itu pun dilepaskan ke hutan. Bersamaan dengan itu, anak gadis orang kaya itu pun mulai sembuh dari sakitnya.
Bukan main gembiranya hati ayahnya. Maka dinikahkannya anak gadisnya dengan sang pemuda tersebut. Mereka pun akhirnya hidup bahagia. Sekian, terima kasih.